Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA. Presentasi kali ini disusun oleh saya, Maria Angelika. Saya Harley Bayi Bimantoro. Dan saya Muhammad Aris Alwarid. Pada materi pertama akan dibahas oleh Saudara Harley Bayu. Ya, di slide pertama ada penilaian persediaan atau pendekatan berbasis biaya. Setelah mempelajari materi ini, yang harus kita mengerti adalah satu, dapat menjelaskan klasifikasi inventaris dan sistem inventaris yang berbeda. Kedua, dapat mengidentifikasikan barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Ketiga, dapat membandingkan asumsi harus biaya yang digunakan untuk menghitung persediaan. Dan terakhir, dapat menentukan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi merchandise company. Pertama ada satu akun inventaris, kedua ada beli barang dagangan dalam bentuk siap jual. Di sebelah sini ada contoh ilustrasi dari merchandise inventory dari perusahaan Carrefour. Next. Selanjutnya ada 3 akun. Yang pertama ada bahan baku, kedua ada bekerja dalam proses, dan ketiga ada barang jadi. Di sebelah sini ada manufacturing company dari perusahaan Nissan. Next. Selanjutnya ada merchandise inventory. Pertama, merchandise inventory itu cost of goods purchase ke cost of goods sold. Lalu dilanjutkan ke cost of goods sold, lalu finished good, cost of goods sold, lalu work in process, cost of goods manufacture, dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada arus biaya persediaan. 2 jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan, sistem perpetual atau sistem periodik. Next. Selanjutnya ada inventory cost flow atau sistem abadi. Pertama, pembelian barang dagangan didebit ke persediaan. Kedua, freight in didebit ke inventory. Retur dan tunjangan pembelian serta diskon pembelian dikreditkan ke inventaris. Ketiga, harga pokok penjualan didebit dan persediaan dikreditkan untuk setiap penjualan. Dan terakhir, catatan anak perusahaan menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada. Sistem persediaan perpetual menyediakan pencatatan saldo berkelanjutan baik di akun persediaan dan harga pokok penjualan. Next. Selanjutnya ada inventory cost flow atau sistem berkala. 1. Pembelian barang dagangan didebit ke pembelian. Kedua, persediaan akhir ditentukan oleh hitungan fisik. Ketiga, perhitungan harga pokok penjualan. Contohnya beginning inventory sebesar 100.000, lalu ada purchase net sebesar 800.000, lalu ada good available for sale hasilnya 900.000, hasilnya dari 100.000 ditambah 800.000. Selanjutnya ada ending inventory sebesar 125.000, lalu ada cost of goods sold sebesar 775, hasilnya dari 900 dikurang 125.000. Next.
Selanjutnya ada inventory cost flow, membandingkan sistem perpetual dan periodik. Berikut ada ilustrasi dari Fermi Company memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan. Pertama ada beginning inventory 100 unit, seharga $6 menjadi 600.000. Kedua ada purchase sebanyak 900 unit, seharga $6 menjadi 5.400. Selanjutnya ada sale sebanyak 600 unit, seharga $12, lalu menjadi 7.200. Selanjutnya ada ending inventory sebanyak 400 unit, seharga $6 menjadi 2.400. Catat transaksi ini menggunakan sistem perpetual dan periodik. Next. Selanjutnya ada inventory cost flow. Perpetual inventory system. Beginning inventory 100 unit sebesar $6. This inventory account show the inventory on hand 600. Purchase 900 sebesar $6. Sell 600 unit sebesar $12. Next. Purchase 900 sebesar $6. Cara pencatatannya, inventory di debit 5.400 dan account payable di kredit. Kalau periodik, purchase di debit, account payable di kredit. Sale on 600 sebesar $12. Kalau perpetual, cara pencatatannya, account receivable di debit sebesar 7.200, sale revenue di kredit sebesar 7.200. Lalu selanjutnya ada cost of goods sold 3.600 dan inventory di sebelah kredit sebesar 3.600. Lalu pencatatan periodiknya, account receivable sebesar 7.200 di debit dan sales revenue sebesar 7.200 di kredit. Lalu end of period entries for inventory account sebesar 400 unit dan seharga $6. Cara pencatatan di perpetual, 2.400, lalu 600 ditambah 5.400 dikurang 3.600. Lalu periodiknya, inventory ada di sebelah debit sebesar 2.400, cost of goods sold di debit 3.600, purchase sebesar 5.400 di kredit, dan inventory beginning sebesar 600 di kredit. Next. Selanjutnya ada inventory cost flow. Diasumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar 4.000, namun hitung fisik menunjukkan persediaan 3.800. Sebenarnya ada entry untuk mencatat pencatatan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Inventory over and short sebesar 200 di debit dan inventory sebesar 200 di sebelah kredit. Next. Selanjutnya ada inventory issue atau kontrol inventaris. Semua perusahaan memerlukan verifikasi catatan inventaris secara berkala. Menurut hitungan, berat atau pengukuran sebenarnya dengan jumlah dibandingkan dengan catatan inventaris rinci. Perusahaan harus melakukan inventaris fisik dengan cara mendekati akhir tahun fiskal mereka untuk melaporkan jumlah persediaan dengan benar dalam laporan akuntansi tahunan mereka. Next. Selanjutnya, menentukan harga pokok penjualan. Perusahaan harus mengalokasi harga pokok
semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan, antara barang yang dijual atau digunakan dan barang yang masih ada. Contohnya, beginning inventory pada 1 Januari sebesar 100.000, lalu cost of goods sold, acquire of production during the year sebesar 800.000, lalu ada selanjutnya total cost of goods sold available for sale sebesar 900.000, didapat dari 800.000 tambah 100.000. Selanjutnya ada ending inventory pada tanggal 31 Desember sebesar 200.000. Lalu ada cost of goods sold during the year sebesar 700.000. Hasilnya dari 900 dikurang 200.000. Next. Barang termasuk dalam persediaan. Perusahaan mengakui persediaan dan hutang pada saat mengendalikan aset. Bagian dari hak sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Next. Barang di transit. Contoh, LG Core menentukan kepemilikan dengan menerapkan aturan bagian dari hak. Pertama, jika pemasok mengirimkan barang ke LG FOB, titik pengiriman hak milik diteruskan ke LG saat pemasok mengirimkan barang ke operator umum yang bertindak sebagai agen LG. Kedua, jika pemasok mengirimkan barang FOB, tujuan hak milik diteruskan ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkut umum. Next. Barang yang termasuk dalam persediaan. Barang kiriman. Contoh, William Art Gallery atau pengirim mengirimkan berbagai merchandise seni ke Sotheby's Holding. Penerima barang yang bertindak sebagai agen William dalam penjualan barang-barang konfiasi. Next, Aris. Next. Penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Contoh, Hill Enterprise mentransfer atau menjual inventaris ke Case Inc. dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan ini pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Case kemudian menggunakan inventaris sebagai jaminan dan meminjam untuk itu. Inti dari transaksi adalah bahwa Hill Enterprise mendanai inventarisnya dan mempertahankan kendali atas inventarisnya. Meskipun kepemilikan tersebut dialihkan ke hak legal, teknis Case atas barang dagangan. Seringkali dijelaskan dalam praktik sebagai transaksi parkir. Hill harus melaporkan inventaris dan kewajiban terkait pada pembukuannya. Next. Penjualan dengan hak pengembalian. Contoh, pada perusahaan penerbitan berkualitas menjual buku teks ke toko buku kampus dengan perjanjian bahwa kampus dapat mengembalikan dengan kredit penuh buku apapun yang tidak terjual. Penerbitan kualitas harus mengenali A. Pendapatan dari buku teks yang terjual yang diharapkan tidak akan dikembalikan. Yang B. Kewajiban pengembalian dana untuk perkiraan buku yang akan dikembalikan. Dan C. Aset untuk pembukuan yang diperkirakan akan dikembalikan yang mengurangi harga pokok penjualan. Jika quality publishing tidak dapat memperkirakan tingkat pengembalian, seharusnya tidak melaporkan pendapatan apapun hingga pengembalian menjadi prediktif. Next. Biaya produk. Biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut ke kondisi yang dapat dijual. Biaya pembelian mencangkup semua, yang pertama, harga beli,
Yang kedua, bea masuk dan pajak lainnya. Yang ketiga, biaya transportasi. Yang keempat, penanganan biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Next. Biaya periode. Biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode seperti yang pertama ada biaya penjualan dan biaya umum dan juga administrasi. Tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Next. Perlakuan diskon pembelian. Diskon pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. IASB mensyaratkan diskon ini dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Next. Kemudian di sini ada perlakuan diskon pembelian, ada gross method dan net method atau metode. Di sini ada purchase sebesar 10.000 di debit, account payable senilai 10.000 di kredit. Kemudian purchase sebesar 9.800 di debit, account payable 9.800 di kredit. Biaya ini telah dikurangi oleh diskon 2% dari soal di atas. Untuk invoice $40.000 yang dibayarkan dengan periode diskon. Account payable senilai 4.000 di debit, purchase discount sebesar 80 di kredit, kemudian yang harus dibayarkan adalah cash senilai 3.920. Untuk invoice 6.000 yang dibayarkan setelah periode diskon, account payable senilai 6.000 dan cash senilai 6.000, account payable 5.880, purchase discount loss 120, kemudian cash-nya adalah 6.000 di kredit. Next. Asumsi arus biaya mana yang harus diadopsi? Jadi di sini ada penjelasannya, yaitu metode arus biaya. Yang pertama, identifikasi khusus atau dua asumsi arus biaya. Dua asumsi arus biaya yaitu first in, first out atau FIFO. Dan yang kedua ada average cost. Next. Metode arus biaya. Untuk menggambarkan metode arus biaya, asumsikan bahwa Carl Smart Spa memiliki transaksi berikut di bulan pertama pada operasinya. Kemudian di beginning inventory 2.000 dikali dengan 4 euro maksud saya. Jadi 8.000. Kemudian purchase senilai 6.000 dikali 4,40 euro. 2.000 dikali 4,75 euro. Hasilnya ada 26.400 dan 9.500. Ditambahkan dengan beginning inventory senilai 8.000. Dan jadilah goods available for sale atau senilai 43.900. Next. Identifikasi khusus. Metode hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Harga pokok penjualan termasuk biaya barang tertentu yang dijual. Digunakan saat menangani item yang mahal dan mudah dibedakan dalam jumlah yang relatif kecil. Mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih. Next. Identifikasi khusus. Di sini terdapat ilustrasi persediaan 6.000 unit Kalmar terdiri dari 1.000 unit dari pembelian 2 Maret, 3.000 dari pembelian 15 Maret, dan 2.000 dari pembelian 30 Maret. Jadi di sini disuruh untuk menghitung jumlah persediaan akhir
dan harga pokok penjualan. Untuk tanggal 2 sebesar 1.000, yang mana setiap unitnya senilai 4 euro, jadi total cost-nya adalah 4.000. Pada tanggal 15, membeli sebanyak 3.000, yang mana satuannya adalah 4,40, menjadi total cost 13.200. Kemudian pada tanggal 30 Maret, membeli senilai 2.000 unit, yang mana satuannya 4,75 euro, senilai 9.500. Jadi total cost-nya ditambahkan senilai 26.700. Next. Metode arus biaya, average cost. Harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Tidak tunduk pada manipulasi pendapatan dan mengukur aliran fisik tertentu dari persediaan seringkali tidak mungkin dilakukan. Next. Biaya rata-rata, metode rata-rata tertimbang. Jadi di sini untuk inventory in units sebanyak 6.000 units di ending inventory, dan cost of goods available for sale senilai 43.900. Di ending inventory 6.000 dikali dengan harga satuannya senilai 4,39 euro menjadi hasil 26.340 euro. Jadi hasil ini dimasukkan di deduct atau ending inventory senilai 26.340, kemudian cost of goods available for sale dikurangi dengan ending inventory yang senilai 26.340 menjadi COGS atau cost of goods sold senilai 17.560 euro. Next. Metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini, Calmart menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Di tanggal 2 Maret, 2.000 dikali dengan 4 euro menjadi 8.000, balance-nya di sini, dan seterusnya. Next. Metode arus biaya. Diasumsikan barang digunakan sesuai urutan pembeliannya. Mendekati arus fisik barang, persediaan akhir mendekati biaya saat ini, gagal mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Next. Satu, dua, tiga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai first in and first out atau FIFO. Dilihat pada periodic inventory system, tentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian terakhir dan bekerja kembali hingga memperhitungkan semua unit dalam persediaan. Diketahui pada ilustrasi 8.0, pada tanggal 30 Maret, diketahui bahwa terdapat 2.000 unit, maka unit cost-nya sebesar 4,75 euro, maka total cost-nya adalah sebesar 9.500, di mana didapatkan dari 4,75 dikali 2.000. Maka pada Maret 15, terdapat 4.000 unit, di mana unit cost-nya sebesar 4,40, di mana total cost-nya sebesar 17.600, yang didapatkan dari 4.000 dikali 4,40. Maka ending inventory pada Maret diketahui untuk nomor unitnya sebesar 6.000 dan total cost-nya sebesar 27.100 euro. Maka cost of goods sold, good available for sale, yaitu jumlah barang yang bisa dijual sebesar 43.900 euro dan ending inventory-nya sebesar 27.100, maka didapatkan cost of goods sold sebesar 16.800, di mana didapatkan dari 43.900 dikurangi 27.100.
Sedangkan untuk perpetual inventory, pada tanggal 2 Maret terdapat barang yang terjual 2.000 dikali dengan 4 euro, maka didapatkan hasilnya 8 euro, dan sold or issue-nya didapatkan 2.000 dikali 4 euro, didapatkan 8.000 untuk balance-nya. Dan pada Maret 15 didapatkan 6.000 dikali 4,4 euro untuk satu unitnya, maka didapatkan 26.400, hasil dari perkalian 6.000 dikali 4,40. Maka balance-nya dapat kita lihat 2.000 dikali 4 euro didapatkan dari Maret 2, dan 6.000 dikali 4.400 didapatkan dari Maret 15, yang akan kita jumlah, maka hasilnya 34.400. Kemudian, pada Maret 19, didapatkan sold or issue sebesar 2.000 dikali 4 euro, dan didapatkan pula 2.000 dikali 4 euro lagi, maka ditotalkan sebesar 4.000 dikali 4,4 euro, maka hasilnya sebesar 17.600. Kemudian pada Maret 30, didapatkan barang yang terjual 2.000 dikalikan 4,75, maka didapatkan hasilnya 9.500, maka di balance-nya 4.000 dikali 4,40 yang didapatkan pada Maret 19 ditambahkan dengan Maret 30 sebesar 2.000 dikali 4,75, maka didapatkan hasilnya 27.100. Dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP akan sama di akhir bulan, baik sistem perpetual atau periodic yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Kemudian, pada metode penilaian persediaan, didapatkan perbandingan mengasumsikan prosedur inventaris berkala dan data terpilih berikut ini. Yang pertama, ada beginning cash balance sebesar 7.000 euro, beginning retained earnings sebesar 10.000 euro, beginning inventory sebesar 4.000 unit dikali 3 euro, maka didapatkan hasilnya 12.000 euro, dan terdapat penjualan sebesar 6.000 unit, untuk satu unitnya sebesar 4 euro, maka didapatkan hasilnya 24.000 euro. Kemudian ada penjualan sebesar 5.000 euro dikali dengan 12 euro, maka didapatkan hasilnya 60.000 euro. Kemudian ada operating expense, yaitu sebesar 10.000 euro, dan terdapat income tax rate sebesar 40%. Kemudian, untuk pembagian average cost dan FIFO, dapat kita lihat bahwa sales memiliki jumlah yang sama antara average cost dengan FIFO. Kemudian untuk bagian COGS atau cost of goods sold, di mana average cost didapatkan 18.000 euro, yang didapatkan dari 4.000 dikali 3 euro, maka hasilnya 12.000, dan ditambahkan dengan 6.000 dikali 4 euro, yaitu sebesar 24 euro, dan ditotalkan menjadi 36 euro. Kemudian 36 euro dibagi dengan 10 unit, maka didapatkan 3,6 euro. Kemudian 3,6 tersebut dikalikan dengan 5.000, maka didapatkan hasilnya 18.000 euro. Sedangkan untuk bagian FIFO-nya, didapatkan cost of goods sold sebesar 16.000 euro, yang dimana didapatkan jumlahnya 4.000 dikali dengan 3 euro, yaitu sebesar 12.000 euro, kemudian ditambahkan dengan 1.000 euro dikali 4 euro, yaitu sebesar 4.000 euro, ditambahkan dengan 12.000 euro, yaitu senilai 16.000 euro. Sedangkan untuk hasil dari gross profit, untuk average cost sebesar 42.000, sedangkan untuk FIFO sebesar 44.000 euro. Untuk operating expense, baik average cost maupun FIFO, memiliki jumlah yang sama, yaitu 10.000 euro. Sedangkan untuk income before tax,
bagian average cost sebesar 32.000 euro, sedangkan untuk FIFO sebesar 34.000 euro. Untuk income tax yaitu sebesar 40% dikalikan dengan 32.000 euro untuk bagian average cost, sedangkan untuk FIFO 34.000 euro dikalikan dengan 40%. Maka hasil dari net income yaitu sebesar 19.200 euro, sedangkan untuk bagian FIFO sebesar 20.400 euro. Karena harga naik, biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi di akhir tahun karena pajak lebih rendah. Untuk bagian inventory, bagian average cost yaitu sebesar 18.000 dan gross profit 42.000. Untuk tax-nya atau pajaknya sebesar 12.800, untuk net income sebesar 19.200, dan return earning didapatkan dari 10.000 ditambah 19.200, maka didapatkan hasilnya 29.200. Maka perusahaan tersebut memiliki cash pada average cost yaitu sebesar 20.200, di mana didapatkan hasil dari cash at year ending sama dengan beginning balance ditambah sales dikurangi oleh purchase dikurangi oleh operating expense dikurangi lagi dengan tax. Maka untuk bagian average cost-nya sebesar 20.200 didapatkan dari 7.000 ditambah 60.000 dikurang 24.000 dikurang 10.000 dikurang 12.800, maka didapatkan cash-nya sebesar 20.200. Sedangkan untuk FIFO sendiri memiliki inventory sebesar 5.000 dikali 4 euro, maka mendapatkan hasilnya 20.000 euro. Sedangkan untuk gross profit-nya sebesar 44 euro, untuk tax-nya atau pajaknya sebesar 13.600, untuk net income sebesar 20.400 euro, sedangkan untuk return earning didapatkan 30.400 euro, hasil dari penjumlahan 10.000 ditambah 20.400 euro. Maka, cash pada FIFO didapatkan sebesar 19.400 euro, hasil dari beginning balance-nya sebesar 7.000, ditambahkan sales sebesar 60.000 euro, dikurangi oleh purchase sebesar 24.000, dikurangi operating expense sebesar 10.000, dan tax yang memiliki jumlah yang berbeda dengan average cost, yaitu 13.600. Untuk pengaruh kesalahan inventaris, mengakhiri inventaris salah saji, maka statement of financial position pada inventory mendapatkan understate, untuk return earning understate, working capital understate, current ratios understate. Sedangkan untuk income statement, cost of goods sold didapatkan overstate, sedangkan net income didapatkan understate. Pengaruh kesalahan pada laba rugi dalam 1 tahun akan diimbangi di tahun berikutnya. Namun, laporan laba rugi akan salah saji untuk kedua tahun tersebut. Didapatkan ilustrasi pada perusahaan Yeshan Ltd, di mana perusahaan tersebut mengecilkan persediaan akhirnya sebesar $10.000 Hong Kong pada tahun 2019. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Maka, total income untuk 2 tahun dapat kita lihat di bagian pencatatan bawahnya, yaitu sebesar $30.000 Hong Kong. Sedangkan untuk correct recording memiliki jumlah yang sama, hanya saja berbeda di tahun 2019 dan di tahun 2020. Kemudian perbedaannya didapatkan dari beginning inventory dan last ending inventory. Kemudian pada pembelian dan inventaris salah saji, maka didapatkan pada statement of financial position, inventory understate, return earning no effect atau tidak ada pengaruhnya, account payable understate, working capital tidak memiliki pengaruh, current ratio yaitu overstate. Sedangkan untuk bagian income statement didapatkan purchase understate, untuk bagian cost of goods sold dan net income didapatkan tidak ada efeknya. Sedangkan untuk inventory ending didapatkan understate.
Pernyataan yang terlalu rendah tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih karena kesalahan saling mengimbangi. Untuk LIFO cost flow assumption didapatkan berdasarkan IFRS, LIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan karena LIFO diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan di Amerika Serikat, diizinkan untuk tujuan perpajakan di beberapa negara, dan penggunaannya dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Dalam lampiran ini, kami memberikan pembahasan yang diperluas tentang prosedur inventaris LIFO. Maka, pada pembahasan sebelumnya, kami membahas tentang FIFO atau first in and first out, sedangkan untuk bagian ini yaitu LIFO atau last in, first out. Ingatlah, pada perusahaan Walmart Inc. memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Kemudian, pada periodic inventory system, biaya jumlah total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terbaru. Didapatkan pada Maret 2, terdapat 2.000 unit, di mana unit cost-nya sebesar 4 euro, maka total cost-nya yaitu sebesar 8.000 euro. Sedangkan untuk March 15, terdapat 4.000 unit, maka untuk unit cost-nya sebesar 4,4, maka total cost-nya sebesar 17.600. Untuk ending inventory, total dari unitnya yaitu sebesar 6.000, sedangkan untuk total cost-nya sebesar 25.600. Untuk goods available for sale yaitu 43.900, sedangkan ending inventory sebesar 25.600. Maka hasil dari cost of goods sold yaitu sebesar 18.300. Untuk perpetual inventory system didapatkan pada Maret 2, terdapat purchase 2.000 dikali 4 euro, maka didapatkan hasilnya 8.000 euro, maka balance-nya memiliki jumlah yang sama. Pada Maret 15, maka terdapat purchase-nya 6.000 dikali dengan 4,4 euro, maka hasilnya 26.400 euro. Maka balance-nya dicatat pada tanggal 2 Maret ditambah dengan 15 Maret didapatkan 34.400. Pada Maret 19, diketahui bahwa jumlah 4.000 euro itu telah terjual sebesar 4,4 masing-masing jumlahnya, maka didapatkan 17.600. Maka jumlahnya pada balance sebesar 16.800. Pada Maret 30 didapatkan 2.000 unit dikali 4,75 euro, maka hasilnya 9.500. Maka di balance-nya kita catat semuanya dan akan mendapatkan hasil 26.300. Hasil LIFO dalam persediaan akhir dan jumlah HPP yang berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Perbandingan metode penilaian persediaan. Perbandingan mengasumsikan prosedur inventaris berkala dari data terpilih berikut ini. Terdapat data yang telah terpilih memiliki soal yang sama seperti FIFO, maka kita lihat pada pencatatannya bahwa laba kotor dan laba bersih terendah di bawah LIFO, tertinggi di bawah FIFO, dan di tengah di bawah biaya rata-rata. Sedangkan LIFO menghasilkan saldo kas tertinggi di akhir tahun karena pajak lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik, hasil sebaliknya terjadi jika harga sedang menurun. Berikut kami sajikan soal-soalnya. Untuk exercise E7.3, penyajian laporan keuangan tentang piutang, PKEG menunjukkan saldo sebesar 241.140 euro di akun piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019.
Saldo tersebut terdiri dari berikut ini. Akun angsuran jatuh tempo pada tahun 2020 senilai 23.000 euro. Akun angsuran jatuh tempo setelah tahun 2020 dalam siklus operasi senilai 34.000. Pembayaran lebih kepada kreditor senilai 2.640. Tagihan dari pelanggan tetap yang mewakili 40.000 euro. Akun yang dijaminkan untuk pinjaman bank senilai 89.000 euro, uang muka untuk karyawan senilai 1.500 euro, uang muka ke anak perusahaan yang dibuat pada tahun 2017 senilai 91.000 euro. Berikut adalah jawabannya. Next. Sini ada jawabannya, ada current asset yang terdiri dari accounts receivable dan customer. Account of which account in the amount of $40,000 have been pledged as security for bank loan senilai 89.000, installment account 2010 senilai 23.000, installment account setelah Desember 31 2010 senilai 34.000, kemudian dari hasil 89.000 ditambah 23.000 ditambah 34.000 menjadi $146.000. Biaya lain-lain 2.640 ditambah 1.500 menjadi 4.140. Kemudian 146.000 ditambah dengan 4.140 menjadi totalnya $150.140. Jadi investment ini advance to subsidiary company 91.000 dari soal. Next. Ya, di sini saya akan membahas soal dari 711 dari perusahaan Alscott & Co. Berikut soalnya, instruksinya, tentukan umur saldo dan tentukan item apa saja yang tampaknya membutuhkan perhatian khusus di akhir tahun. Next. Berikut jawabannya. Pertama, ada balance tanggal 1 Januari sebesar 700 dikurang 255. Lalu hasilnya 445. Lalu selanjutnya, tanggal 4 bulan 12 sebesar 1.710 dikurang 1.000 dikurang 400. Lalu hasilnya 310. Selanjutnya tanggal 11 per 18 sebesar 2.000 dikurang 1.250 menjadi 750. Lalu hasilnya semua dijumlahkan menjadi 1.505. Next. Saya akan menjelaskan mengenai transfer of receivable, di mana perusahaan Grand AG disajikan pada soal sebelumnya, di mana perusahaan tersebut berencana untuk memperhitungkan beberapa piutang di akhir tahun. Akun dengan total 10.000 euro akan ditransferkan ke faktor kredit Inc. tanpa jaminan. Faktor kredit akan mempertahankan 5% dari saldo untuk kemungkinan besar menyediakan dan menilai biaya keuangan sebesar 4%. Pada jawaban pertama, diketahui bahwa cash sebesar 9.100, due from factor sebesar 500, loss on sale of receivable sebesar 1.400, maka account receivable-nya sebesar 10.000 dan recourse obligation sebesar 1.000. Untuk computation of cash received, account receivable sebesar $10 dikurangi dengan due from factor 5% dikali $10 yaitu sebesar 500, finance charge 4% dikali $10 maka hasilnya 400 dan cash received yaitu sebesar 9.100.
Untuk computation of net proceed, diketahui bahwa cash received sebesar 9.100 dan due from factor sebesar 500 dikurangi dengan recourse liability sebesar 1.000 dan net proceed sebesar 8.600. Untuk computation of loss-nya, diketahui bahwa carrying book value sebesar 10.000 dan less net proceed sebesar 8.600 dan loss on sale of receivable sebesar 1.400. Untuk bagian B-nya, diketahui account receivable turnover memiliki rumus yaitu average trade receivable atau net sales 100.000 dolar, average trade receivable net yaitu 15 dolar ditambah 25.000 dolar dibagi 2, maka didapatkan 5 kali dalam hitungan hari, maka didapatkan average number of days-nya to collect yaitu sebesar 73 hari. Sedangkan untuk soal selanjutnya, kami mendapatkan soal rekonsiliasi bank dan entry penyesuaian pada perusahaan Aguilar Co. Yaitu terdapat saldo buku besar yang telah tertera dan terdapat terdapat 7 fakta yang telah disajikan oleh perusahaan Aguilar Co. Untuk problem 7.13 pada perusahaan Aguilar Co. Bank Rekonsiliasi 30 Juni 2010, balance per bank pada tanggal 30 Juni senilai 4.150, ada tambahan deposit in transit senilai 3.390, deduct outstanding check senilai 2.136, kemudian semua ini balance ditambah dengan deposit in transit, kemudian dikurang dengan outstanding check, menghasilkan correct cash balance pada tanggal 30 Juni senilai 5.403. Balance per book pada 30 Juni senilai 3.969, tambahan error in recording deposit senilai 30, dari 90 dikurang 60, error on check nomor 747 senilai 582 dikurang 58 dolar menjadi 523,80 dolar. Not collection senilai 1.200 dolar ditambah 36 dolar menjadi 1.236. Kemudian ditambahkan dengan balance per book 30 Juni. Maaf, maksud saya dikurangkan menjadi 1.000. Maaf, maksud saya error check ditambahkan dengan not collection menghasilkan 1.789, kemudian ditambahkan dengan balance per book 3.969 ditambah dengan not collection senilai 1.789 menjadi 5.759. Deduct NSF check senilai 253,20 dolar, error on check nomor 742 senilai 491 dikurang 419 menjadi 72 dolar. Bank service charge senilai 25 ditambah 5 dolar menjadi 25,50 dolar. Semuanya ditambahkan menghasilkan 355,70 dolar. Kemudian dikurangkan dengan hasil not collection tadi menjadi correct cash balance 30 Juni senilai 5.403,95 dolar. Selanjutnya yang B. Ya, selanjutnya yang B, jurnalnya itu di debit ada cash sebesar 1.789,80, lalu di kreditnya ada account receivable sebesar 30, dan selanjutnya ada account payable sebesar 523,80. Selanjutnya ada notes receivable sebesar 1.200. Lalu selanjutnya ada interest revenue sebesar 36.
Lalu jurnal selanjutnya ada account receivable sebesar 253,20. Lalu selanjutnya ada account payable sebesar 72,00. Lalu selanjutnya ada office expense bank charge sebesar 30,50. Lalu terakhir di kredit ada cash sebesar 355,70. Next. Kemudian, saya akan menjelaskan asumsi-asumsi di mana jumlah tersebut didapatkan. Pada jawaban yang B, account receivable sebesar $30 diasumsikan bahwa penjualan pada account dan bukan cash sell. Sedangkan pada asumsi yang kedua, yaitu pada account payable sebesar $523,8, diasumsikan bahwa penjualan pada equipment dicatat pada proper price. Jika dibayar dengan garis lurus purchase, maka equipment harus dicatat sebelah sisi kredit oleh account payable. Sedangkan untuk asumsi yang ketiga, pada account payable sebesar $70, maka jika pembayaran secara garis lurus, maka equipment harus diposisikan pada debit pada account payable. Kemudian, sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.